Tambahan. Dan tanpa berlama-lama, sebentar lagi kita akan menuju ke Lane of Dawn. Piala Arena mana tepuk tangannya? Ini dia, kita getarkan Kemayoran, kita getarkan Jakarta, dan go to the Lane of Dawn. Ini luar biasa ya, mereka masih punya nih semangat ini. Gak apa-apa, kita lihat aja sampai mana ntar nih. Mereka akan sanggup untuk terus-terusan memberikan semangat kepada masing-masing tim kesayangannya. Bener dong. Jungler Minotaurnya. Jungler, Pak. Ini dia, Minotaur Jungler. Garda terdepan di antara itu, Pak. Tenang, sini Opung kalau mau berdiri aku pegangin. Oke, kita lihat Leo Murphy akan menggunakan Matilda. Yep. Godiva dan Fluffy yang seperti kita duga akan bermain laning jauhnya, Opung Wawa. Iya sih, dengan landing jauh dengan XP lane dia juga. Tapi serangan dari Aura Fire ini yang menarik. Kenapa, Opung? Karena Aura Fire, mereka yang masuk ke jungle dari Alter Ego. Benar. Yang bisa kebalik. Biasanya Alter Ego, karena mereka apa? Punya healing, punya crowd control, dan punya burst damage. Ya. Itu yang mereka kalkulasikan. Burst damage kita bilang, kalau kanan juga punya burst damage, tapi di sini early burst damage. Yes, dengan adanya Hai juga yang bisa nge-sustain ya kan. Dengan efek heal-nya dia juga. Sementara untuk di bottom lane-nya Kabuki di cover oleh Godiva. Berarti bahwa masih tetap dengan gameplay. Di game yang pertama Aura Fire akan berusaha untuk memperkuat gold lane pertama kali. Yep. Yes. Dan bahkan kalau dilihat dari arah top lane, Papolo nampaknya akan coba ada sedikit distraction di arah offlanernya. Tapi kalau menurut gue, lu coba untuk dapetin Pakuito, wasting time. Agak sulit, Pak. Buang-buang waktu. Ada mobilitas yang sangat tinggi, ada lifesteal yang cukup tinggi, ada upside yang bisa melindungi itu semua karena di bagian bawah. Ada sebuah serangan yang memang langsung dilakukan bersama-sama pula langsung dibanting begitu ya, tapi dipanggil dengan satu kali ada flicker. Hilang sudah Brodinya first blood, Nino dihancurkan. Di flicker langsung sama Kabuki, Hai terlalu kuat. Dan ternyata kali ini permain dari tim Alter Ego tidak bisa menyelamatkan top laner mereka. But it's okay. Again akan ditukar dengan satu objektif di arah top lane nampaknya Papulu. Yep. Ini akan menjadi sangat-sangat nikmat sekali karena sekarang di area turtle-nya ada Vedas yang dikeluarkan tapi langsung diganggu. Untuk Yusam, Black Dragon Bomb akan landing ke arah mana karena masih akan memberikan sedikit gangguan. Furious dan Dragon Tail semua dikeluarkan tapi tidak. Karena dia lebih memilih untuk mundur. Flicker yang tepat tapi lihat dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego kali ini bakal coba dihantam ke arah belakang. Dan Purple Buff ya, kenapa Bung Mama? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya kan saya nanya. Iya, tadi kan ada informasi yang sudah kita berikan. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Tapi nampaknya Hai masih selamat dan satu Purple Buff. Untungnya di sini, di mana dari Akai nggak terlalu depending banget. Butuh, tapi nggak depending. Benar. Dan sebenarnya dari Aura Fire ya, untuk team fight-nya ini agak ngerinya kalau dari partnya bebas untuk melepaskan dari airstrike. Yap, ini pertempuran. Coba lihat sedikit lagi Sally Boy. Sally Boy memaksakan keadaan dan dirinya pun hanya masuk ke dalam jurang kegelapan. Alright, dan bahkan nama gue di kontak handphone lo lumayan lo ya. Kenapa sih emangnya? Masih jomblo. Ya ketahuan. Ya ketahuan. Wow, menarik ya. Tapi kali ini lihat dengan adanya Godiva di arah bottom lane, Leo Murphy menjadi pilihan utama. Kabuki masih menguntungkan posisi di atas Nino. Tapi Nino ini benar-benar bisa catch up dan Emblemnya silakan. Ya, Fluffy dengan Festival of Blood ya, adanya physical penetration, movement speed mungkin untuk Mace Slugger juga bersama dengan penetration, tapi bottom lane. Oke, T5 Tino, where are you going? No flicker. Tapi untungnya para pemain dari tim Aura Fire mereka nggak nge-dive in. Karena pergerakan dari Hai masih terlalu jauh dari arah bottom lane. Melihat pergerakan rotasi yang cepat dari seorang Hai, ini membuat Alter Ego harus benar-benar coverisasi dari god lane. Nggak ada yang lihat Godiva, nggak ada yang lihat. Kita semua mata ketutupan. Nggak ketutupan, Nggak tutupan. Nggak kelihatan ya karena sekarang coba lihat Sally Boy-nya bertemu dengan Godiva. Godiva udah pede banget cuy. Godiva udah pede banget untuk langsung stay di depannya. Mengganggu psikologis dari Alter Ego. Akan mungkin entah itu menyerangnya, membuat sebuah barikade. Karena sekarang Turtle pun sudah mulai dicolek di bawah. Ini antara Minotaur dan juga Turtle. Gedenya hampir sama loh ini. Ini bukan hanya itu aja, tapi Sally Boy dan Miracle Boy bakal coba di cover Venom dan keluarkan. Dan bahkan Sally Boy dan Miracle Boy menangkap Kabuki. Tidak ada belum damage, retribusi di top point. Dan lihat, Alter Ego membalikan keadaan kali
kali ini. Di sisi sebaliknya, Facehager masih bisa selamat. Tapi Alter Ego 3 poin yang mahal. Alter Ego benar-benar membalikkan keadaan dengan Sally Boy dan Miracle Boy. Yap, ini Sally Boy nggak bisa lagi maksain nih. Karena ada dua orang yang udah mulai mendekat. Ada burst dari dua-duanya. Tapi Fluffy mencoba untuk menjaga area midnya agar tidak ada plating yang dilakukan. Cuman tadi setupnya Om. Sally Boy akhirnya kali ini memiliki satu timing yang sangat baik untuk mengamankan langsung ke arah Kabuki. Dan memang sebelumnya tidak ada follow up damage. Tapi di saat semua bergerak ke sana, hilang Om. Yes, 3 tumbang tadi untuk Aura Fire. Dan bahkan tadi dia sempat untuk berusaha mendapatkan orange buff dari Aura Fire yang ini harus agak sedikit direm juga ya dari Sally Boy. Karena berulang kali kalau memang harus terpick off, ini bakal berbahaya banget. Apalagi dia jungler. Dia butuh banget untuk adanya perbedaan level, atribut antara jungler lawan juga. Uduh. Cukup sakit, Black Shoes telah dikeluarkan. Nino masih mau lebih tapi lihat bersama dengan sprintnya. Power report memory nggak berhasil memecahkan ingatan dari seorang Facehager. Tapi soft skill yang banyak telah dikeluarkan Facehager. Dan untuk permainan dari Alter Ego, mereka bisa paksa di area bottom lane kalau menurut aku. Karena nggak ada soft skill dari Facehager. Mereka tidak ada sebuah magical damage yang bisa melumpuhkan. Tapi ada fun fact nih Pak Pulung. Yap. Game ini jadi pertama kalinya Minotaur Jungler dimainkan di MPL Edition 10 terakhir kali. Hero ini muncul di MPL Edition 9 dan dimainkan sebagai tank oleh Keyboy. Ini dia fun fact by Grab. Oke, fun fact by Grab. Dan bahkan di arah bottom lane mereka akan mencoba untuk melakukan sedikit King. Minotaur, Hai belum mengamuk tapi langsung dipanggil. Kiu! Ada Abang langsung hadir, langsung datang. Yes, Ade dan Abang langsung mundur ke arah belakang. Mereka memilih disengage ya nampaknya Opung. Dan dari Fluffy juga sudah melakukan setup karena di top lane-nya untuk clear wave lebih cepat dari Pakito sendiri atas si Yuzong ya. Fluffy pede banget loh sendiri, berani banget loh dia. Di depannya ada beberapa hero yang mungkin bisa langsung mengunci ke dia loh. Tapi Hai, level 8. Sally Boy level 9. Masih cukup berani untuk mengamankan area turtle terlebih dahulu. Ada Matilda mencoba untuk menggocek. Apa Pandana gak kena pula tapi Godiva untuk kali ini langsung aja memberikan sebuah efek batuan. Tapi lihat hantaman benda tumpul. Langsung ditabrak oleh seorang Pai. Berhasil mendapatkan turtle. Para pemain dari tim Alter Ego mereka langsung disengage. Keputusan yang tepat karena Nino di arah bottom lane bebas untuk dapetin turret. Ini dia Pai. Hantaman benda tumpul. Numpang lewat, numpang nabrak, dapat turtle tapi di area tengah coba lihat ada pertempuran kayak akan terjadi. Karena Hai yang masih nge-charge, belum terlihat ada minuman pur yang dikeluarkan, belum mau digetok tanahnya. Udah dibikin gak rapi-rapi, lurus. Bagus. Dia getok hancur semua. Langsung barantakan. Kali ini Kabuki sedikit tertinggal dari segi itemnya. Juga Nino akan coba dapetin point kill lebih banyak. Tapi ternyata Godiva gak bisa menang damage. Ini dia. Nino berhasil mendapatkan 1 point kill. Burst damage yang dikeluarkan oleh seorang Brody. Dan range yang jauh itu dia yang diuntungkan oleh seorang Nino. Opung. Ya, ketika ada team fight yang terjadi seperti ini, mungkin ini yang dicari oleh Alter Ego di game yang pertama, tapi mereka tidak mendapatkan temponya. Sekarang, mereka sudah punya tempo, mereka sedang unggul, dan objektif demi objektif, terutama di gold lane ya. Karena dari Brody-nya ini bebas banget dari tadi. Dari Nino-nya untuk memberikan damage buat dapetin objektif, atau bahkan untuk ngumpulin gold sekarang. Gak ada yang bisa sentuh dia di belakang. Sally Boy hampir terpick off. Cukup harus diperhatikan Sally Boy untuk membuka boost. Kita tahu dengan full tank item atau defensive item yang dimiliki Sally Boy. Tapi jangan sampai dia kena burst damage. Ketika tidak ada Sally Boy, tidak ada coverisasi untuk seorang Udil. Dan ini bakal menyempitkan target terhadap seorang Fluffy. Dimana, oke, gua kebuka, nggak usah harus ke arah Sally Boy. Ke belakang Udil nggak ada yang cover. Dan pintarnya Udil dia respect banget dengan Purify-nya. Itu dia. Ya. Mungkin respect memang benar-benar adalah salah satu kunci untuk bisa memenangkan game ini sih. Karena kalau sampai memang Udil bisa ditangkap untuk burst damage-nya agak sedikit ketahan. Cuman mengandalkan Brody gak bakal cukup dari physical damage. Oke, lihat knockout strike dikeluarkan untuk menghindari buntut dari seorang naga. Fluffy akan coba ikut rotasi. Tapi nampaknya Sally Boy agak sedikit terperangkap di sana di dalam seorang Godiva dan juga Facehager. Coba diterkam. 2 posisi offlaner meng-cutting 2 minion secara bersamaan untuk melakukan fast response terhadap Lord yang pertama. Yep. Ini ada pergerakan lagi tadi sebelumnya dengan meng-cutting 1 wave minion dari Yuzongnya baik banget. Federasi dikeluarkan pula tapi lihat ada lagi Fluffy-nya mencoba untuk menghantarkan beberapa damage tapi tidak ada yang terhantar, tidak ada yang kena. Sementara dari Lord-nya sudah mulai dihantarkan damage untuk kali ini. Short skill, gak ada Federasi strike, gak ada magical damage burst. Hai belum keluarin Minuman Fury, gak ada Black Shoes juga. Dan bahkan kita lihat terdeteksi Nino di depan sana. Retribution telah dikeluarkan, Evis dapatkan Hai. Kali ini bakal coba ditangkap. Pai mencoba untuk menggeser suara Kabuki. Kabuki terperangkap dan Kabuki terzoninggal. Pai dapetin point kill yang mahal. Terbakar
dilakukan. Aura Fire memilih untuk mundur. Disengage, Vader Strike kembali muncul. Flavi mencoba untuk mendecoy dan Lord kali ini untuk Alter Ego kah? Bisa jadi, dengan keadaan seperti ini mereka gak punya damage utama lagi. Tapi untuk memiliki sisi, mereka masih punya. Aura Fire akan maju karena Flavia pun didorong mundur. Coba lihat Vesaga dengan sedikit darah. Dia masih memberanikan diri maju ke depan. Tapi Hai-nya, Minoan Puri agar kesesaat lagi dikeluarkan dan panjang saja. Tapi untuk Lordnya menjadi pilih dari Alter Ego. Sally Boy, the Miracle Boy tetap mengamankan semuanya. Retribution, point kill, dan bahkan lihat Hai ditumbangkan itemnya. Opung Wawa silakan. Dari itemnya jelas dari Brody untuk si Nino kali ini. Dia punya heptasis sakit banget. Ada Malphite Roll juga, penetration demi penetration yang dimainkan. Wind of Nature juga ada di sana. Yuzongnya sih yang menurutku menjadi kartu kunci kemenangan bagi Alter Ego. Benar, Black Dragon Form yang selalu bisa mendapatkan targetnya yaitu Kabuki. Yang memang di pressure secara terus-menerus. Zoning out dan bahkan Pai-nya dia gak item defense doang, dia pakai Hunter Strike Bow. Penetnya, moving speednya akan lebih cepat dan Nino yang diuntungkan sekali di sini. Kenapa? Ninonya bebas pol, lancar. Gak benar-benar terkondisikan oleh para pemain dari tim Aura Fire Pak Pulung. Yap. Gak bisa dikondisikan Ninonya. Oke, sekarang Lordnya ada di bagian bawah. Udah mulai bergerak dari Lord itu sendiri walaupun Lordnya belum bisa membuat dirinya bergerak jauh lebih ke dalam lagi karena satu base turret. Tapi di bawah harusnya ada satu pertahanan dari Aura Fire udah terbuka pula. Tapi empatnya ada di Aramid menjaga agar inner turret tidak bisa dihancurkan. Yes, dan untuk para pemain dari tim Alter Ego Esports. Halo, selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat datang Bunda, iya, Ayah gitu iya, ya. terima kasih telah mensupport MPL. Terima Pak Pulung kasih. Ya. Oke, ini player gold by UBS Gold langsung, tapi sebelum itu langsung ada Tifa tambahan. Pada dikeluarkan, Flavi menuju ke belakang. Dua zoning out dilakukan, tapi Godiva mencoba untuk menyelamatkan seorang Kabuki. Dan masih ada flicker di depan sana. Pai seorang diri. Pai versus everybody. Selibot tidak akan melepaskannya. Flavi terambil oleh Nino dan juga Udil still survive. Alter Ego. Dua pemisahan team fight yang berbeda. Ini break barusan kayaknya Pai ke belakang. Dia makan semua item defense di dalam tubuhnya agar membuat dirinya jauh lebih kuat lagi. Coba lihat semua ditabrak gak ada takutnya loh. Di zoning out Pak Di zoning Pulung. habis-habisan loh. Gak peduli. Bahkan Flavi yang mau dapetin Udil aja gak dapet tadi kita lihat. Wait, Renner apatinya connect. Tapi apalah daya leveling pun masih mungkin tertinggal dan damage-nya belum begitu terasa. Tapi area purple buff yang dimiliki oleh Aura Fire pun sudah mulai diinvasi. Tapi Godiva untuk sekarang juga sudah mulai tertangkap. Ada heavy speed dan Godiva terjepit. Godiva berhasil dihancurkan. Killing spree by Nino, inilah akibat kelepasnya seorang God Laner Opung Wawa. Gak bisa dipegang, gak bisa dibendung, full farming, full objektif. Gak cuma dari goal lane, dari XP lane-nya sendiri untuk Pai dengan Yuzongnya. 1 lawan 4, ditahan semua dengan dia survive. Gak ada yang tumbang dari Alter Ego. Dan itu membuat dari Brodinya, dari si Nino, ini bebas banget juga di belakang. Demon Hunter Sword sudah dipegang, Heptasis tadi ada, Malphite Roll juga sudah punya, penetrationnya udah dapet, udah lengkap banget. Dan bakal langsung ada sedikit tadi teriakan panik, 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 panik. Gede ya tadi sore udah pernah berdiri semua tuh. Gimana gak gede Lung itu, Tuh, berapa banyak orang yang teriak ya. Rame banget, mana botoa lagi tuh ya. Oke deh kalau begitu Lordnya. Itu yang ngagetin Om Wawa. Iya, malah lewat sini ya. Iya. Sebelah kita banget. Oke, Lord selanjutnya harusnya dipegang oleh tim Alter Ego dengan 5.000 gold difference. Karena mereka kekurangan dari sisi damage Pak Pulung. Iya, kekurangan dari sisi damage. Cuman masalahnya ini hanya tinggal beradu sisi aja nih Pak. Sisi mana yang duluan keluar, sisi mana yang lebih efektif. Entah itu heavy spin ataupun Minoan Fury, ini kita lihat aja nih. Masalahnya Pai pinter banget. Dia jauh-jauh zoningnya. Dan Kabuki juga punya pemikiran yang sama. Ini belum take off nih sejauh ini nih. Oke, Nah itu dia take off. Pada saat dikeluarkan. Langsung ada hantaman benda supul. Retribution akan terus didapatkan. Dan bahkan Nino bakal coba dikejar habis-habisan. Kabuki flicker karena Nino shutdown didapatkan. Pai kali ini melihat Kabuki langsung matanya hijau. Tapi nampaknya Pai tidak bisa mendapatkan Kabuki. Karena Kabuki fokus ke arah Nino. Shutdown didapatkan. Lot dimiliki Alter Ego. Dari segi keseimbangan tim fight kali ini cukup adil. Cukup adil dan masih bisa dari Aura Fire untuk ke defense. Karena dengan tanpa kehadiran Nino, mereka masih bisa nahan damage dari Alter Ego Esports. Karena yang paling penting sebenarnya source yang pertama itu Nino. Yang kedua itu bakal masuk dari Udil dengan parsnya dia. Dan dari itemnya ini item udah hampir selesai semua nih buat Nino nih. Furious Hammer ada di sana juga. Hunter Strike kah? Hunter Strike, ya bener. Last itemnya Hunter Strike. Buset, itu sakit banget Pung. Nyari banget ya. Itu Hai gue jamin gak bisa nahan. Gue jamin mau dia antivirus pecah. Menurut gue satu item yang harus dibuat Blade Armor.
Blade Armor. Blade Armor, tapi kali ini lihat dengan adanya sebuah ledakan bom dari seorang Vestager. Membuka vision, Fluffy mencoba untuk dari backline. Flanking dilakukan tapi gak berhasil. Godiva terperangkap, gak bisa diselamatkan. Godiva ditukar dengan satu Lord. Masih oke lah ya. Masih oke lah, hanya saja sekarang mereka kehilangan satu sisi tambahan. Coba lihat pemain dari Alter Ego Esports, mereka belum menyerah. Mereka masih ingin tetap maju karena mereka udah pede banget setelah tadi menggunakan langsung sapu ada shouldernya. Tapi sekarang Pai langsung aja, akankah dia landing di dalam area defense yang dimiliki oleh Aura Fire? Karena sekarang dengan Feather Ice Strike-nya udah dikeluarkan pula tapi langsung diganggu. Coba lihat, Fluffy-nya memberanikan diri maju ke bagian depan. Terdepan memorinya masih gagal mendapatkan satu orang pun. Bukan itu yang dituju, tapi Kabuki akan menjadi pilihan utama dari Pai. Ketika Kabuki benar-benar menjadi target incaran, most wanted person dari seorang Pai. Tapi nampaknya kali ini gak berhasil karena tentunya buat kalian semua, sebelum mabar harus pakai Ten Shoulders dulu untuk wipe out Ketombe Basah dan juga Gatal. Ya, aku ingatkan sekali lagi. Kepala gatal, ketombean, kepala pusing, bibir pecah-pecah, pakai Ten Shoulders. Yoi. Aman semua, wipe out. Aman semua ya. Wipe out ya, dan Nino. Hunter Strike sudah selesai dan tadi yang menyelamatkan Kabuki itu adalah Win of Nature. Win of Nature, setuju banget. Harus banget tadi, kalau udah kepencet dada. Itu bener most wanted person. Itu kalau ada tulisannya. Pai, 10.000 gold untuk Kabuki. Pai ngeliatnya cuman Kabuki. Ada bounty-nya Iya, ya? ada bounty-nya. Ada dia. bounty-nya. Oke. Jenis One sekarang dimiliki oleh Vestager, tapi untuk di match kali ini ataupun di game kali ini belum terlihat begitu jelas ya. Bagaimana impact dari Vestager itu sendiri loh. 0-3 asisnya oke. Ya oke, dan juga dari item build-nya, dari kedua marksman ini yang pastinya kita andalkan di late game. Full item, ini udah untuk Nino. Jadi Alter Ego mereka akan jauh lebih nyaman dan mereka harus berhati-hati karena tadi gameplay dari Aura Fire nyulik satu sebelum melakukan team fight. Dan Fluffy udah mulai main flanking. Dia udah mulai flanking, dia mau bikin immortality. Pai terdeteksi. Kabuki Pai. pilihan utama seperti biasa. Langsung ada flicker ke arah belakang. Tapi ternyata nggak nyampe. Wah. Pai jadi pilihan utama. Dibalikan kembali keadaannya. Tapi Pai untung masih ada sebuah regenerasi yang tinggi dari health-nya. Pasifnya nyala. Dan Alter Ego mereka terkejar 2000 gold loh. Buset. Ini berbahaya. Kenapa? Udah mulai memasuki late game. Late game, apapun bisa terjadi. Ini dia game satu momen kalau kata Profesor KB yang terhormat. Oke, terlihat ada Leo Murphy kali ini tadi bersembunyi dalam rumputan. Namun Godivanya pun masih tengah impact dari Cross of Code aja, energi impact yang udah dikeluarkan pula oleh Parsha. Leo Murphy bersembunyi, kabur lagi, mundur dulu. Akankah dia menjadi satu Basarnas untuk bisa menarik siapapun. Dan dilihat agar bisa jauh burungnya lebih sama. ketinju dan Udil. Nurdil almost Hampir. takedown. Ada dua tim fight tetap pecah kembali. Kabuki menjadi pilihan utama dari seorang Pai dan terzoning out. Vestager ke arah belakang. Five versus everybody. Vestager gak punya Flexius dan ini penjara. Alter Ego berhasil menumbangkan dua komponen penting tim Aura Fire ketika Lord terbuka menuju menit ke-17. 30 detik yang lama, Bung Wawan. Yes. Oke. What? Wait. What happened? Namun untuk kali ini Udilnya berhasil langsung dihancurkan. Tidak ada high ground tapi Fluffy memberanikan diri. Ada satu objektif di tempat berbeda dihancurkan pula. Tapi Fluffy seorang diri berada di area lo tersebut. Oh, langsung Nino. terkena efek knock up. Tapi Nino terdapat memorinya hampir saja. Oke, immortality tapi lihat high. Retribution berhasil mendapatkan satu buah lock. Dibalikan kembali keadaannya. Fluffy membuy time. Mencoba untuk memberikan sedikit waktu. Tapi ternyata tidak bisa dijemput. Tapi high tidak akan meninggalkan temannya. Fluffy still survive. Fluffy still survive. Luar biasa sekali. Menahan badan habis-habisan dan mengganggu siapapun yang ada di depannya loh Om. Ada heal juga diberikan tadi oleh Hai untuk menyelamatkan rekan dia tadi yaitu Fluffy dan Retribution yang on point juga. Dan ini akan ngebayang time untuk Aura Fire. Ketika mereka nge-defense, mereka akan bisa kembali ke keadaan dan seharusnya ini akan menjadi zona netral untuk kedua tim. Oke, lihat Feather Strike-nya terlalu sakit dari seorang Udil. Gak mungkin bisa dibendung. Itu Lordnya udah evolve loh. Belum. Belum ya? Belum. Lordnya belum evolve ya? Belum. Gak bisa dibendung sama Udil loh. Sakit banget masuk ke high loh itu damage-nya. Itu seperempat. Masalahnya itu Minotaur Pak. Iya, Pak. Siapa yang bilang Enggak, kalau itu Minotaur? marksman oke, itu lembek gitu. Tapi ini Minotaur dengan deretan HP yang cukup panjang dan item-item defense. Kabuki sih 2-3 hit menurut aku. 2-3 hit lah. Kabuki mah 2 udah mah. Tapi bagusnya dari Kalau ambil 3 gue kasih. dari Mino ya. Dari Mino dia punya motivation roar. Jadi attack speed dari si Batrix ini bakal nambah juga nanti. Yap. Ketika kena dari motivation roar dia. Oke. Ada berapa hero ini? Trigger. Satu buah hantaman benda tubuh ke arah belakang. Konsil. Mencoba dipotong team fight-nya. Kabukinya lari. Ada Pai. Lari. Bener-bener Pai.
kejar ke seorang Kabuki. Karena Tapi gak kali enak ini, banget. apa? Gak enak banget. Lu apa perasaan lu dikejar naga coba di Itu belakang lu? langsung lari terbirit-birit. Gila Kabuki langsung larinya udah kayak ini ninja. Tangannya ke belakang. Gue dikejar bebek aja takut. Iya. Gimana itu? Gimana bunyinya kalau dikejar bebek? Wek, 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 wek gitu. Itu sampai konsil aja dibuka loh. Untuk kabur, high-nya bahkan dicuekin aja tuh tadi ada high padahal di tengah-tengah. Lari, ada Lari. Pai. Itu jangan nengok ke belakang. Itu kalau lu lihat tadi, Kabuki sendal jepitnya dicopot. Ditaruh di Udah tangan. di tangan. Taruh di tangan biar larinya kenceng. Plus 20 tuh auto speed. Itu dicopot sendal jepitnya. Gila itu kayak dikejar bu guru BK. Lihat-lihat. Buset. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Hanya saja sekarang Hai tertangkap Bastaka. Masih bisa ngedes tapi Godiva keluar dari tempat persembunyian yang memberikan bantuan dan mereka wajib nge-heal lagi. Kalau mau coba tumbangin high, source skill-nya banyak yang keluar. Ya. Tapi ketika source skill banyak yang keluar, mereka dapat high, dapetin keuntungan sebuah objektif. Kalau misalnya mereka dapetin Kabuki, mereka kekurangan daya power dari aura. Tinggal pilih, mau pilih yang mana? Mereka duel objektifnya nggak ada, atau mereka menuju ke arah Kabuki. Tinggal pilih Obong Wawan. Nino juga. Ini ada item yang di resell nih sama Nino nih. Dia secure sama dia juga dan Evolve Lord. Akhirnya keluar Lord. Yang akan sangat menentukan sekali. Dan tadi Aura Fire. Oh my God, Sally Boy. Masih berhasil, tapi ini adalah kesempatan untuk seorang Pai. Waduh. Informasi telah diberikan, Baxel dikeluarkan. Dan ternyata Immortality memecahkan seorang Kabuki. Dan Kabuki ter-take down. Pai berhasil membuat backline Aura Fire. Berhasil kocar kacir. Dan bahkan Nino berikan ke arah Godiva. Dan Travis Smith membuat tim Aura kehilangan Flavi. Ini 3 orang bahkan loh. Ini yang akan OTW 3 orang dapat dari pelatihnya langsung down. Hanya ada 2 player dari Aura Fire. Tukang sampai kejebur gol. Oh my God. Ini bencana untuk Aura Fire. Karena shutdown didapatkan. Para pemain dari tim Alter Ego. Mereka akan coba untuk mencoba untuk melakukan one strike push Israel kah kali ini untuk tim Alter Ego. Best terbuka sangat bebas. Dan bahkan Best turretnya nggak bisa dibendung kembali. Best akhirnya nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan Alter Ego Esports sudah bisa dipastikan akan mengamankan game yang kedua. Oke, dan sekarang waktunya game kedua akan menjadi milik dari Alter Ego setelah peperangan. Team fight, balas-balasan, set up, dan membuat kali di Kabuki. Run Kabuki, run. Itulah yang selalu mereka lakukan. Pai versus everybody. Dia nggak peduli mau ada 4 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang di depan. Dia pasti matanya